Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 PTIT ingin mempresentasikan unit 6 evaluasi ergonomi produk. Nah, kami kelompok 1 terdiri dari saya sendiri, Haji Susilo, 2021 57005. Saya Saiful Huda, NIM 2019 57032. Saya Muhammad Hilal Labiba dengan NIM 2021570114. Saya Nadia Rara dengan NIM 2021570023. Nah, pada pokok bahasan ini terdiri 4 step. Yang pertama, pengumpulan data, uji validitas data, uji reliabilitas data, dan menentukan data sekunder produk yang dirancang. Dan yang kelima, menentukan data sekunder produk ergonomi, lalu menentukan data primer produk dirancang, lalu perbandingan produk ergonomi dengan produk dirancang, dan uji square. Selanjutnya ini dipresentasikan pada teman saya, monggo. Nah, berikut adalah gambar produk kami, yaitu mainan troli. Nah, langkah yang pertama itu ada pengumpulan data untuk evaluasi ergonominya. Nah, pengumpulan datanya kami dilakukan secara langsung menggunakan kuesioner Google Form. Nah, kuesioner ini disebarkan kepada anak-anak usia 3-11 tahun. Nah, sampel yang diambil itu 30 responden. Nah, setelah dapatkan hasil kuesioner, sebelumnya Mbak. Nah, itu didapat hasil kuesionernya. Nah, ada pertanyaan yang pertama itu berapa lama Anda menggunakan mainan troli untuk bermain dalam sehari? Nah, 53,3% responden menjawab kurang dari 2 jam dan 46,7% responden menjawab lebih dari 2 jam. Nah, selanjutnya ada pertanyaan, apakah merasakan sakit pada bagian punggung? 56% menjawab iya, 43% menjawab tidak. Terus variabel sakit pada bagian lengan ketika bermain itu 60% menjawab iya dan 40% menjawab tidak. Nah, variabel yang ketiga, apakah merasakan sakit pada bagian telapak tangan? Itu 73% menjawab iya, 26% menjawab tidak. Nah, pertanyaan selanjutnya itu tentang perbaikan desain. 60% menjawab iya, 40% menjawab tidak. Nah, yang kelima, apakah perlu dilakukan perbaikan aspek kenyamanan? 56% menjawab iya, 43% menjawab tidak. Next, Pak. Nah, setelah data tadi terkumpul, dilanjutkan dengan pengujiannya. Nah, pengujiannya itu ada uji validitas. Uji validitas ini digunakan untuk mengukur apakah kuesioner yang telah diberikan kepada responden itu stabil, akurat, dan unsur-unsurnya mungkin. Cara membaca hasilnya itu jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka data dianggap valid. Sedangkan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data dianggap tidak valid. Nah, ini uji validitasnya menggunakan software SPSS. Dapat dilihat untuk hasilnya itu yang di lingkaran oranye itu semuanya kurang dari 0,05 yang berarti datanya valid. Untuk selanjutnya yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas sendiri yaitu tidak variabel yang ada
sehingga data yang diperoleh akan cenderung memberikan hasil yang atas adalah jika nilai crossbench alfa kurang dari 0,70, maka data dianggap reliable. Untuk hasil uji reliabilitas menggunakan SPSS dapat dilihat pada gambar. Data yang tertinggi merupakan data uji reliabilitas sekunder atau data persentil produk yang dirancang. Data sekunder atau data persentil produk yang dirancang yaitu diperoleh dari website data antropometri tinggi SIKO. Loh, Persentil kelima, Bibiku. Data sekunder atau data persentil produk yang dirancang yaitu diperoleh dari website Antropometri Indonesia. Untuk data antropometri tinggi SIKO sendiri yaitu persentil kelima mendapatkan 51,86 cm, persentil ke-50 mendapatkan 66,03 cm, dan untuk persentil ke-95 yaitu mendapatkan 80,21 cm. Kemudian untuk panjang rentang tangan ke depan, untuk persentil kelima yaitu mendapatkan 36,22 cm, persentil ke-50 mendapatkan 46,88 cm, dan persentil 95 mendapatkan 57,54 cm. Kemudian untuk lebar sisi bahu yaitu persentil kelima mendapatkan 22,62 cm, persentil ke-50 27,06 cm, dan persentil 95 31,50 cm. Untuk diameter genggaman tangan, persentil kelima mendapatkan 2,42 cm, persentil ke-50 3,05 cm, dan persentil ke-95 yaitu 3,67 cm. Untuk yang terakhir yaitu lebar tangan, untuk persentil yang kelima mendapatkan 5,08 cm, persentil ke-50 mendapatkan 6,54 cm, dan persentil ke-95 mendapatkan 8 cm. Selanjutnya untuk menentukan data sekunder atau data persentil untuk produk ergonomi. Di sini ada tabel yang menunjukkan produk ergonomi. Yang pertama ada tinggi troli, data antropometrinya tinggi siku, ukurannya 66,03 persentil 50. Untuk bagian panjang troli, data antropometrinya panjang rentang tangan ke depan, ukuran 46,88 cm, persentil 50. Bagian lebar troli, data antropometrinya lebar sisi bahu, ukuran 27,06 cm, persentil 50. Bagian diameter handle, data antropometrinya diameter genggaman tangan, ukuran 3,05 cm, persentil 50. Bagian produk tinggi rak atas, data antropometrinya lebar tangan, ukuran 5,08 cm, persentil 5. Untuk bagian produk tinggi rak bawah, data antropometrinya lebar tangan, ukurannya 8 cm, persentil 95. Selanjutnya menentukan data primer atau data ukuran produk yang akan dirancang. Next. Di sini ada tabel data primer atau data ukuran produk yang akan dirancang. Yang pertama bagian produk yang telah dirancang, tinggi troli, ukuran 77 cm, keterangan permanen. Yang kedua panjang troli, ukuran 47 cm, keterangan permanen. Untuk yang ketiga lebar troli, ukuran 27 cm, permanen. Yang keempat diameter handle, ukuran 3 cm, keterangan permanen. Untuk bagian kelima tinggi rak atas, ukuran 5 cm, keterangan permanen. Dan keenam terakhir ada bagian tinggi rak bawah, ukuran 8 cm, keterangan permanen.
Selanjutnya adalah melakukan uji perbandingan produk ergonomi dengan produk yang dirancang. Perbandingan ini memiliki data antropometri tinggi siku dengan data ukuran produk ergonomi suku Jawa 66,03 cm dengan data ukuran produk yang dirancang adalah 77 cm. Yang kedua, panjang rentang tangan ke depan dengan data ukuran produk ergonomi suku Jawa 46,88 cm dan produk yang dirancang adalah 47 cm. Selanjutnya, lebar sisi bahu dengan data ukuran produk ergonomi suku Jawa 27,06 cm dan produk yang dirancang adalah 27 cm. Yang keempat, diameter genggaman tangan yang memiliki data ukuran produk ergonomi suku Jawa 3,05 cm dengan produk yang dirancang adalah 3. Dan yang kelima adalah lebar tangan memiliki data ukuran produk ergonomi suku Jawa 5,08 cm yang produk dirancang adalah 5. Nah, yang terakhir lebar tangan 8 cm dengan data produk yang dirancang adalah 8 cm. Next. Yang selanjutnya adalah uji G-square. Uji G-square sendiri digunakan untuk mengetahui adanya hubungan kesesuaian antara dua ukuran produk yang telah dirancang dengan data ukuran produk ergonomis serupa dari suku Jawa. Cara membaca hasil G-square adalah jika nilai asin seek to side kurang dari 0,005, maka terdapat hubungan yang signifikan antar variabel. Sedangkan jika nilai asin seek to side lebih dari 0,005, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antar variabel. Ini adalah hasil dari uji G-square menggunakan SPSS. Yang dilingkari ini hasilnya karena nilai asin seek to side lebih dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antar variabel. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami kelompok 1. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.